Setelah hampir 3 tahun bikin konten buat Klinomik sambil belajar berbagai hal untuk peduli lingkungan, gue sadar bahwa sebenarnya tuh semua berawal dari rumah kita sendiri. Banyak banget yang bisa kita kerjain di rumah dan gak cuma seputar persampahan doang, tapi berbagai aspek lainnya. Cassandra punya startup yang kerjanya khusus membangun rumah mini atau mikro, tapi yang ramah lingkungan. Namanya Row House, the Indonesia's first zero waste high performance micro house. Di episode kali ini kita akan bahas tuntas apa itu rumah mikro yang zero waste plus ramah lingkungan juga. Yuk kita simak. Hari ini kita kan mau ngebahas sustainable micro housing nih. Dan kamu sendiri kan adalah co-founder dari Row House, sebuah startup yang punya misi untuk bikin the Indonesia's first zero waste high performance micro house. Ini panjang banget nih judulnya. Ada zero house, ada high performance, ada micro house. Jadi sebenarnya apa sih ini San zero waste high performance micro housing ini? Oke, simpelnya sih sebetulnya kita mau bikin rumah mikro yang sangat efisien, jadinya bisa memaksimalkan kayak kebutuhan dari manusia yang tinggal di dalamnya sendiri, tapi juga tidak menghasilkan sampah seperti itu. Singkatnya sih seperti itu, karena kalau kita sebenarnya cita-cita kita tuh ya pengen memaksimalkan dan mengefisiensikan cara hidup seseorangnya nih sebetulnya dari situ. Tapi gimana caranya? Kita percaya sebetulnya rumah itu bisa banget membentuk gaya hidup seseorang untuk menjadi lebih efisien juga, dan sebetulnya gaya hidup seseorang sebaliknya sebenarnya bisa membentuk gimana sih rumah itu bisa dibentuk. Dan lagi-lagi kalau misalnya kita tinggal di sebuah rumah gitu kan, atau sebenarnya gini nih, dalam sebuah peradaban itu misalkan kita membutuhkan rumah, tapi di setiap rumah itu pasti atau di peradaban itu menghasilkan sampah kan, itu nggak bisa dipungkirin. Nah, makanya kita ingin membuat sebuah habitat gitu yang bisa tidak menghasilkan sampah yang ke TPA, sepertinya kayak gitu. Jadi bisa dari segi pembangunan konstruksinya maupun nanti gimana gaya hidup orang di dalamnya supaya tidak menghasilkan sampah gitu. I see. Nah ini coba boleh di breakdown gak satu-satu kayak kenapa zero waste, kenapa disebut high performance, dan terakhir ya apa sih sebenarnya micro house gitu, dan yang disebut micro house tuh berapa meter sih gitu kan? Karena aku sendiri kan tinggal di rumah yang emang kecil ya, kita sebutnya kan mini responsible house. Nah itu apakah termasuk micro house kah atau jadi sebenarnya kategori dan masing-masing elemen ini apa sih satu-satunya? Oke, kita mulai mungkin dari micro house itu sendiri kali ya. Nah, kalau misalnya definisi micro house sebetulnya masih sangat sangat relatif banget sih kalau misalnya saya bilang juga. Kenapa? Karena sebetulnya kalau misalkan ruang hidup untuk kebutuhan satu orang itu standarnya misalnya 9 meter persegi. Itu kayak standar SNI atau misalkan dari standar internasional gitu, dari 7 sampai 9 meter persegi itu untuk satu orang. Nah, jadi kalau misalkan dikaliin aja itu kan standar minimumnya ya. Jadi kalau misalkan 2 orang mungkin 18 meter persegi gitu. Kalau misalkan 4 orang berarti 36 meter persegi. Makanya mungkin kebanyakan rumah sederhana di Indonesia atau rumah yang paling kecil itu yang dijual developer itu 36 meter persegi, karena asumsinya ini adalah rumah untuk 4 orang gitu, untuk 2 dewasa dan juga 2 anak-anak, misalkan seperti itu. Jadi 36 meter persegi itu udah minimum. Nah, kalau misalnya dari di standar internasional pun gitu, biasanya didefinisikan micro house itu yang di bawah 100 meter persegi. Sebetulnya kan kalau misalnya di bawah 100 meter persegi, hampir semua rumah di Indonesia mungkin dibilangnya micro house ya. Iya. Nah, makanya ini relatif terhadap berapa orang sih yang nempatin rumah tersebut. Kalau menurut kami lebih ke arah berapa nih yang kira-kira nanti akan menempati rumah tersebut. Jadi kalau misalkan kayak sekarang, row house itu di basic yang kita buat sekarang itu tuh rumahnya itu lantai dasarnya 9 meter persegi. Tapi kan dia ada mezanin ya, jadi sebetulnya kalau misalnya dihitung lantai bangunannya mungkin sekitar 17 meter persegi atau 18 meter persegi, dan ini bisa ditempatin untuk 2 orang. Makanya kami bilang untuk micro house yang sekarang row house ini tipenya itu tuh paling nyaman mungkin cuma bisa untuk 2 orang gitu. Makanya ketika dia punya rencana untuk punya anak atau gimana kebutuhan yang lainnya, nanti rumah itu bisa diperluas, misalnya seperti itu, berkembang.
Makanya Oke. kita coba untuk memaksimalkan atau mengefisiensikan kebutuhan orangnya nih. Kalau misalkan masih belum punya anak, ya udah mungkin butuhnya segitu aja dulu gitu. Kalau misal nanti baru punya kebutuhan lain, baru nanti bertambah. Nah, inilah yang kenapa juga disebut sebagai high performance gitu. Karena kita nggak pengen ada mungkin ruang-ruang yang tidak efisien atau tidak digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan. Kita ingin memaksimalkan berdasarkan dari kebutuhan, bukan dari keinginan aja nih, sebenarnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari high performance sendiri, itu sebetulnya definisinya kan mungkin bisa tahan lama, terus hemat energi. Jadi rumahnya ini benar-benar dirancang khusus untuk memaksimalkan site-nya untuk merespon lingkungan dan juga sesuai dengan kebutuhan setiap pemilik rumahnya itu sendiri. Jadi dari segi pemakaian materialnya kita coba memilih pokoknya bagaimana memaksimalkan supaya dia tuh tidak meminimalisir carbon footprint seperti itu. Terus yang pasti harus tahan lama kan, yang namanya rumah kan pasti ini digunakannya untuk jangka panjang. Mencoba untuk mencari material yang benar-benar tahan lama. Dan kalau misalkan yang sekarang, prototipe yang sekarang kita buat di tipe yang pertama ini kan kita menggunakan recycled styrofoam kan untuk pengisi dindingnya. Kalau misalnya orang kan suka mikir ini tuh styrofoam kan nggak baik bagi lingkungan gitu kan, kadang suka kayak gitu. Tapi kan kalau kita mikir ya misalkan itu styrofoamnya berakhirnya di TPA atau di sungai, dia kan tidak akan terurai selama 1 juta tahun namanya nih. Tapi kalau misalkan barang yang 1 juta tahun namanya ini digunakan untuk tidak bisa diurai tersebut digunakan untuk material bangunan kan berarti akan tahan lama banget gitu. Jadi kita mencoba mencari alternatif-alternatif yang misalnya seperti itu gitu. Jadi gimana mungkin yang barang ya dibilang tidak termanfaatkan di lingkungan, tapi coba bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan yang lebih tahan lama seperti itu. Jadi kan secara durabilitasnya lebih tinggi juga. Gitu. Terus gimana sih misalkan kita memikirkan juga penempatan layoutnya atau misalnya materialnya supaya ini tuh mereduksi panas di dalam ruangan. Jadi untuk nanti penggunaan AC-nya juga jadi lebih hemat energi gitu kan AC atau cuman perlu sedikit aja tapi udah cukup bisa membuat kondisi ruangan dalamnya tuh lebih nyaman gitu. Jadi aspek-aspek itu yang membuat dia itu kita bilang sebagai high performance seperti itu. Dan yang terakhir tadi zero waste ya. Nah, zero waste itu gimana gitu. Kita coba dari misalkan konstruksinya pertama. Kita menggunakan metode prefabrikasi. Jadi material yang digunakan untuk membuat bangunannya, misalkan untuk dinding nih, itu kan kita coba dulu bikin di prefabrikasi di pabrik misalnya kayak gitu. Jadi potongan-potongan yang dibawa ke site itu udah sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga meminimalisir sampah konstruksi di lapangan. Karena yang menjadi masalah itu selama ini sebetulnya aktivitas konstruksi itu menghasilkan banyak banget sampah konstruksi yang ke TPA. Jadi saya lupa datanya berapa persen, jadi itu banyak banget, cukup tinggi angkanya bahwa banyak banget material-material sisa yang hasil konstruksi itu yang menjadikan sampah yang tidak digunakan kembali gitu kan, yang jadi masalah sebenarnya itu, dan itu yang menjadi concern untuk lingkungan. Makanya kita dari proses konstruksinya kita coba supaya meminimalisir sampah konstruksi. Dan setelah itu juga kita coba kan karena modular gitu, misalnya kita menggunakan material untuk interior atau misalnya furniture gitu. Kita coba supaya desainnya itu nggak banyak potongan-potongan sisanya gitu, misalnya dari situ. Terus itu dari segi pembangunan dan konstruksinya. Dan sebetulnya kita juga dari sampai nanti lifestyle orang di dalamnya itu kita coba pikirkan gitu. Gimana ya supaya nanti orangnya ini nggak menghasilkan banyak sampah ke TPA gitu. Mungkin dengan rumah yang kecil misalkan, kita kan jadi punya taman yang bisa untuk buat misalnya berkebun lah, atau misalnya ada biopori, nanti juga jadinya sampah organik atau yang bisa dikomposnya tuh bisa dimanfaat kembali untuk di tamannya, misalnya seperti itu. Terus sebetulnya kan dengan rumah yang kecil juga orang mungkin jadi nggak konsumtif ya, nggak jadi pengen beli ini, nggak pengen beli itu gitu. Jadinya itu juga mengurangi sampah dari hasil konsumsi sehari-hari orangnya itu sendiri sih. Jadi kita memikirkan aspek dari
pembangunannya sampai lifestyle-nya. Terus selain itu juga dari mungkin kayak dari air hujan gitu, kita tampung air hujannya supaya nggak kebuang gitu aja, tapi bisa digunakan kembali. Terus airnya tuh nanti kita filter kan supaya bisa dikonsumsi. Terus mungkin dari pembuangan air kamar mandinya juga kita treatment dulu gitu supaya nanti ketika dibuang ke misal saluran kota pun itu tuh sebenarnya bukan jadi limbah domestik lagi tapi udah terfilter misalnya seperti itu gitu. Sebenarnya ini juga yang Dinia udah lakukan kan di Iya. Responsible House gitu. Aku tadi dengerin Sandra kayak ini mirip-mirip nih sama Mini Responsible House, tapi mungkin bedanya kalau Mini Responsible House itu bukan prefab ya. Jadi kalau bener gak sih San, kalau prefab itu mungkin buat teman-teman yang belum familiar, prefab itu tuh kayak yang udah di pre-made terus kayak nanti jadi datang ke tempat site-nya itu udah tinggal dipasang-pasang kayak Lego gitu. Bener gak sih kalau yang prefab tuh kayak gitu? Iya, kalau misalnya sekarang kita kan pakai yang recycle styrofoam itu sebagai panel dindingnya ya. Jadi sebenarnya masih semi prefab karena begitu nyampe di site itu masih kita finishing lagi pakai beton gitu. Jadi dikamprot beton finishingnya jadi sepertinya kayak rumah biasa gitu sih kalau dari luar gitu kelihatannya, kalau diketok juga keras gitu. Sebenarnya kayak gitu, cuman jadi lebih cepat juga dan udah tinggal pasang kan, udah sesuai sama ukuran dan yang dibutuhin, jadi nggak perlu mikir-mikir panjang lagi gitu. Iya, mungkin teman-teman kalau misalnya tadi sempat kepikiran pakai recycle styrofoam, apakah botolnya, maksudnya kayak apakah temboknya jadi tipis? Enggak sama sekali ya, karena aku pernah datang ke aku pernah main ke si Palette Project-nya si Row House ini, dan temboknya tuh kayak tembok beneran sih, maksudnya bukan yang kayak bablas kayak styrofoam, kalau diketok juga keras. Bahkan lebih keras dari kalau misal pasang papan triplek gitu kan. Kalau misal triplek gitu kan diketok masih kayak ada kopongnya hollow gitu kan. Ini enggak sih. Oke. Nah, Sandra, kan kamu background-nya arsitek kan ya, dan apa sih yang ada di pikiran kamu ketika kamu ngedesain rumah ini gitu? Karena sebenarnya micro house itu kan niche banget ya, dan itu tuh kayak produk yang sangat spesifik gitu, dan orang yang tertarik untuk tinggal di micro house itu juga kan spesifik banget gitu. Dan tadi juga sebenarnya kamu udah sempat cerita sih bahwa kamu membangun rumah ini tuh dengan lifestyle orang yang tinggal di dalamnya gitu, karena kamu juga mau membentuk kebiasaan, cara hidup, gaya hidup tuh seperti apa gitu kan. Nah, karena emang lifestyle orang kalau tinggal di micro house, di apartemen atau di istana atau di ranch itu pasti beda-beda kan. Benar. Nah, kayak your ideal customer tuh kayak gimana sih? Maksudnya orang yang menurut kamu cocok tinggal di row house ini tuh yang seperti apa? Mungkin gini ya, sebenarnya aku kayak cerita dulu kenapa juga aku bikin si micro house ini. Karena ini awalnya dari pengalaman personal. Waktu itu awalnya dulu misalnya dari aku ngekos di Bandung. Jadi kan sebetulnya di rumah orang tua aku tuh cukup besar gitu. Sementara waktu aku ngekos di Bandung itu beda banget, kamarnya sangat kecil. Waktu itu kamarnya 3x3 udah sama kamar mandi juga, jadi hampir sama kayak micro house yang row house sekarang gitu. Nah, kalau misalkan awalnya aku mikir tuh, ini mungkin kecil banget nih kamarnya, karena aku kebiasa tinggal di rumah yang sangat besar. Tapi sebagai anak kosan waktu itu, yang pemalas buat beberes rumah. Jadi ini tuh kayak, wah mungkin ini malah bisa bikin lebih gampang bersih-bersihnya, misalnya kayak gitu. Lebih gampang misal ngerapiinnya, segala macam maintenance-nya. Dan akhirnya aku jadi bisa fokus untuk belajar, bisa main, atau misal istirahat yang lebih banyak dibandingkan untuk bebersih kamar. Nah, dari situ makanya bikin ide ada micro house, karena saya ngerasain sendiri nih gitu, dan yang tadinya mungkin tinggal di rumah yang lebih besar itu capek ngebersihinnya, tinggal di rumah yang lebih kecil, itu tempat tinggal yang lebih kecil malah lebih efisien waktunya, saya bisa lebih banyak untuk main lah atau segala macam gitu, dan lebih produktif juga. Inilah kenapa juga kita bikin high performance-nya itu nggak cuma untuk rumahnya, tapi untuk penghuninya juga. Kalau misalnya kita bisa memanfaatkan waktu untuk hal yang lebih produktif kan akan semakin lebih baik dibandingkan kita misalnya memikirkan hal yang nggak penting, bukan yang nggak penting sih, cuman yang bisa lebih
penting lagi gitu, misalnya dibandingkan dengan hanya beberes rumah. Nah, jadi kalau misalnya ideal customer-nya itu kayak gimana, yang sebenarnya udah sadar akan kebutuhannya tuh apa sih gitu, dan nggak konsumtif aja gitu dengan hal-hal yang mungkin yang tidak diperlukan gitu, dan lebih ke arah eco-conscious lifestyle aja, yang kayak Denia sih sebenarnya udah paham gitu. Udah paham ke arah sana juga gitu kan, ideal customer yang seperti itu gitu. Dan mungkin juga yang udah aware gitu ya akan apa sih namanya, berapa value yang dia keluarkan itu sebenarnya untuk apa aja gitu. Maksudnya bukan untuk dia sendiri, tapi ada hal-hal lain mungkin untuk lingkungan gitu kan, untuk masa depan yang seperti itu gitu. Jadi sebetulnya itu sih yang cocok banget untuk tinggal di row house, dan emang masih niche banget, masih niche market banget, dan apa ya, ini sangat nggak umum lah untuk masyarakat di Indonesia, mungkin seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa sih, mungkin dengan dari situ kita coba sedikit demi sedikit gitu, tapi bisa memberikan impact yang bisa luas gitu. Sebenarnya dari hal yang kecil itu kita percaya sih kita bisa memberikan impact yang lebih luas, karena akan lebih capek ketika kita educate market yang sangat banyak dibandingkan ya udah kita menyasar market yang lebih spesifik tapi ya tepat sasaran, mungkin seperti itu ya. Iya, itu aku setuju banget sih karena jadi di mini responsible house itu kan aku memang nggak punya pembantu yang tinggal di rumah kan. Jadi kalau misalnya weekend tuh mereka juga nggak ada gitu. Aku kayaknya ngerasa di rumah tuh beres-beres, terus nyapu, terus dan aku nggak kebayang. Padahal rumahnya kecil ya. Kalau misalnya rumahnya lebih gede, kayaknya waktu yang aku harus spend untuk beberes itu pasti jauh lebih banyak gitu. Gitu kan. Dan di situ tapi kalau misalkan Dania sendiri jadi berasa lebih apa ya, lebih enak juga gitu dengan rumah yang lebih kecil gitu, dengan kompak atau gimana? Banget, dan maksudnya I totally agree what you're saying ya, karena aku sendiri tuh ketika tinggal di mini responsible house ini, memang akhirnya jadi karena misalnya space untuk storage-nya juga terbatas gitu, akhirnya kan jadi mikir lagi kan kalau misalnya mau beli sesuatu gitu. Jadi akhirnya tuh emang membantu banget kita untuk memutuskan purchase decisions kita juga gitu, karena selalu mikir kalau misalnya mau beli ini naruhnya di mana ya gitu, ini harus ada yang dikeluarin, jadi kayak emang lebih conscious banget sih. Dan aku setuju ya, karena sebenarnya juga udah banyak artikel-artikel yang kalau misalnya teman-teman baca di Google gitu, bahwa living in a micro house sih sebenarnya bisa bikin kita living towards more sustainable lifestyle gitu, karena kita lebih sadar, kita lebih conscious, kita lebih punya effort lebih lah gitu, karena kita juga sadar akan keterbatasan yang ada di space kita sendiri gitu. Nah, aku mau nanya lagi nih, sebenarnya kalau menurut aku yang seru tuh kalau misalnya ada satu kampung tapi rumahnya kayak begini semua gitu, jadi ada ruang komunalnya bersama gitu, karena kan sebenarnya salah satu kendala micro house itu misalnya kita pengen ngajak teman kumpul-kumpul gitu kan, tapi space-nya sedikit gitu. Nah, kita perlu tempat yang emang bisa bersosialisasi juga kan gitu. Terus apalagi misalnya ada kebun permaculture-nya gitu yang bisa digarap rame-rame, plus integrated waste management system-nya gitu. Pokoknya kayak kalau nggak salah di Bali juga udah mulai banyak kan yang kayak gini gitu. Nah, kalian kepikiran nggak sih kayak mungkin one day bikin kayak sekampung isinya row house semua gitu? Wah, tentu sih. Itu justru di awal kita udah mindset-nya kita tuh pengennya bikin community gitu kan. Kita bilangnya pengen bikin high performance zero waste sustainable housing, di mana tuh ada satu village gitu, atau ya kawasan yang isinya terdiri beberapa row house dan yang penghuninya juga yang ke arah sana gitu kan, apa namanya, gaya hidupnya. Dan lagi pula sebetulnya ya, kenapa gaya hidup sustainable itu mungkin dibilang lebih mahal, karena itu kita bayarnya sendiri. Kalau misalnya dibebankan untuk bersama, itu kan akan jauh lebih murah dan mungkin akan lebih efisien juga ya gitu. Mungkin kayak misalkan sistem pembuangan ininya nih dari toilet gitu, atau airnya gitu kan. Sekarang kalau misalnya rumah house yang sekarang itu tuh pakai bioseptic tank yang sebetulnya bisa kapasitasnya untuk 2 rumah, mungkin seperti itu. Jadi kan sebenarnya dari segi cost juga bisa kita
bagi lagi gitu kan, misalnya lebih murah lagi, dan idealnya memang ini adalah sesuatu dibuat sebagai suatu community gitu, jadinya karena kalau misalnya hanya sendiri berdirinya mungkin impact-nya akan lebih sedikit dibandingkan dengan ada komunitas yang kita tinggal di suatu daerah bersama yang tinggalnya di tempat seperti itu, karena kita juga jadi meningkatkan secara psikologis juga saling mengingatkan satu sama lain kali ya untuk bisa dengan menjalankan gaya hidup yang ke arah lebih sustainable seperti kayak gitu. Iya sih, seru banget. Oh iya, ini kan aku juga sempat lihat nih di Instagramnya Row House. Kalau Row House itu is a research-based APCI, Engineering Procurement Constructions and Installations Company. Nah, dari cerita-cerita yang Sandra mention barusan juga kan kelihatan banget nih kalian tuh punya basis research and development kan, sampai akhirnya kalian punya satu produk gitu yang kalian sebut Row House gitu. Nah itu bisa diceritain nggak sih kayak proses research and development kalian gitu untuk bikin si Row House ini tuh kayak gimana sih? Kalau misalnya R&D-nya kita kan pertama misalnya dari desain gitu, kita pakai computational design dulu gitu, kita cek dulu nih misalnya dengan desain yang seperti sekarang dari segi kenyamanan termalnya gimana gitu, jadi kita cek dalam ruangannya, dan misalkan ada implikasi-implikasi yang mengharuskan bukaannya cuma kecil atau bukaannya besar gitu, kita mengacu juga research dulu nih dari misalkan ada standar-standar dari GBCI atau Green Building Council Indonesia tuh misalnya seperti itu. Standarnya mereka misal kayak kalau misal dalam rumah itu untuk 2 orang lebih baik sirkulasi udaranya berapa volumenya atau kecepatan anginnya mungkin seperti itu dalam ruangannya gitu. Sehingga bukaan yang dibutuhkan tuh berapa meter persegi. Dari situ kita mengacu untuk membuat berapa banyak bukaan yang di row house seperti itu. Terus misalkan kemarin kan kita buatnya di Bandung kan untuk salah prototipe yang pertama, dan sekarang material yang cocok itu misalnya gimana nih untuk atapnya ini sangat panas misalkan seperti itu, jadi kita masih ada insulasi termalnya. Ternyata nggak bisa kita cuman pakai material yang konvensional dan nggak pakai insulasi termal lagi, bisa seperti itu. Jadi makanya kita kenapa menggunakan kemarin pakai produknya dari B-panel itu pakai ada insulasi recycle styrofoam, sebenarnya itu untuk mereduksi panasnya kayak gitu. Terus bagian depannya itu banyak terpapar sinar matahari, jadi harus menggunakan material yang misalnya nggak terlalu reflektif sinar matahari dan juga bisa mereduksi panas. Oke, makanya deknya kita pakai dek kayu seperti kayak gitu. Jadi banyak banget riset-riset yang kita coba dulu lingkungannya itu sebenarnya di mana, dan kondisi termalnya seperti apa, berapa paparan sinar mataharinya yang didapat dari si rumahnya ini gitu, makanya menghasilkan bentuk yang seperti itu. Makanya kita juga riset ketika nanti kan ini sebenarnya bisa ditaruh di mana aja kan rumahnya, tapi kita akan ngeliat konteks dari lingkungannya juga nih nanti. Misalkan ternyata dia menghadap ke timur, berarti jangan-jangan ada penyesuaian di dalam layoutnya, jadi kamar mandinya mungkin nggak di situ gitu, kita switch yang bagian yang lebih terpapar sinar matahari di mana nih, jadi nggak terlalu panas. Jadi itu dari risetnya sih kayak gitu sih, makanya walaupun rumahnya kecil tapi banyak banget opsi-opsi yang bisa terjadi gitu, karena kita merespon lingkungannya juga kayak gitu. Nah ini pertanyaan yang mungkin paling ditanya banget nih sama netizen. Harganya gimana San? Lebih murah kah, lebih mahal kah, atau sama gitu misalnya? Atau misalnya supaya ada bayangan kayak tipe yang tertentu misalnya harganya berapa gitu? Ini sama dengan apa? Jadi kita Rumah juga konvensional gitu. mungkin secara kalau di awal gitu mungkin ya akan sedikit lebih mahal gitu, tapi nggak mahal di awal, tapi mungkin secara jangka panjang banyak banget yang bisa kita saving juga gitu, karena ini sih yang mungkin kita perlu pikirkan kembali tentang affordable housing mungkin ya gitu, karena kita suka berpikir mahal itu cuma di awal doang gitu, padahal sebetulnya ada kos-kos lain yang tersembunyi di baliknya gitu, karena kita percaya sih nggak ada mungkin sesuatu hal yang sangat murah gitu. Kalau misalnya barang yang sangat murah tuh entah itu dibayarnya oleh lingkungan kita atau pekerja yang dibayar sangat murah,
atau sebenarnya nanti yang akan bayar kita di masa yang akan depan gitu. Jadi kan jangan-jangan akumulasi cost-nya sama aja nih di awal, atau misalnya secara jangka panjang akan sama aja gitu. Kita lebih pengennya mungkin ke arah reasonable housing kali ya. Jadi mungkin dia di awal nggak terlalu affordable tapi bisa reasonable. Kenapa harganya mahal segini? Karena materialnya tahan lama selama berapa puluh tahun dibandingkan dengan konvensional. Mungkin secara misal air atau energi yang dihemat juga lebih banyak sehingga bisa menutup cost rumahnya, misalnya kayak gitu. Walaupun nggak langsung nutup cost banyak, tapi ada cost yang bisa digantikan gitu. Mungkin seperti itu. Kalau misalnya Denia sendiri ngerasa nggak sih misalnya kayak dengan adanya fitur-fitur sustainability yang di rumahnya Denia atau di Responsible House itu ada nggak sih hal yang signifikan dari segi cost-nya gitu? Banget, jadi kayak kalau aku tuh selalu bilang ya, contoh yang paling gampang tuh sebenarnya kayak solar panel gitu, dan bener banget yang kayak Sandra bilang kalau misalnya mungkin kelihatannya mahal di depan, tapi sebenarnya savingnya itu banyak gitu. Jadi kayak aku selalu cerita nih, dulu kita pernah bikin video juga di YouTube channelnya Clinomic tentang si solar panel. Jadi solar panel itu kan aku bayar mahal ya, misalnya di depan, meskipun sekarang sebenarnya udah ada mekanisme yang leasing, cicil dan sebagainya gitu lah untuk bisa afford si solar panelnya ini gitu. Tapi dari segi matematika itu tuh hitung-hitungan biaya listrik biasa tuh jauh banget gitu, bisa sampai 40% sendiri gitu, total biaya yang akhirnya bisa dihemat gitu. Dan kalau udah ada deh hitung-hitungannya kalau nanti balik modalnya tuh setelah berapa tahun, ini bisa dipakai berapa lama, jadi tuh matematika itu jelas banget. Aku juga selalu percaya ini ya San, kayak ada harga ada barang gitu. Jadi kalau misalnya aku baru baca buku si bukunya Bill Gates yang tentang How to Avoid Climate Disasters. Jadi di situ dia juga cerita gitu, kenapa harga minyak bumi itu misalnya murah banget gitu, atau kenapa harga listrik itu tuh bisa murah banget. Karena mereka tuh sebenarnya nggak menghitung cost environmental distractions dari kegiatannya mereka gitu. Balik lagi ke diri kita sendiri kan, kayak what's important dan value apa yang menurut kita penting gitu. Dan memang kalaupun misalnya nggak dibayar oleh kita sekarang, pasti ada orang lain yang ngebayar, either di masa sekarang atau di masa depan gitu. Itu sih memang poin yang jadi penting. Pertanyaan terakhir nih San, ini project yang sekarang lagi dikerjain apa? Terus kalau misalnya teman-teman yang tertarik untuk ngelihat row house ini bisa lihat-lihat kemana? Atau misalnya mereka nih pengen bikin nih si row house nih bareng Sandra, ini bisa hubungin kemana? Kalau misal project yang lagi dikerjain, sekarang kita sih masih set up beberapa kerjasama juga dengan beberapa pihak gitu, misalnya sama ada dari UGM gitu, dan ada beberapa pihak lain untuk bikin yang tadi Denia bilang nih, ada beberapa rumah di dalam satu kawasan itu untuk row house. Jadi kita lagi preparation ke sana, dan juga sebetulnya kan row house sendiri tuh kita belum launching secara formal ke market untuk secara luas, jadi kita emang masih personal aja untuk menerima proyeknya. Nah, sebentar lagi ya insya Allah bakal bisa menerima untuk lebih market yang lebih luas lagi, dan ya udah sih nanti bisa kontak ke DM ke IG Row House, atau enggak bisa email aja, bisa dicek di profil Instagramnya Row House. Sebagai orang yang tinggal di micro house, kalian bisa lihat cerita tentang rumah gue Responsible House di YouTube-nya Clinomic ya, by the way. Gue seneng banget nih dengan adanya startup kayak Row House yang bisa memfasilitasi keinginan teman-teman untuk membuat rumah yang ramah lingkungan. Karena beneran deh, kalau kalian mau mulai hidup peduli lingkungan, lihat aja di sekitar rumah kamu sendiri. Banyak banget pasti yang bisa dikerjain. Yuk tungguin episode seru Clinomic Radio berikutnya di hari Jumat minggu depan ya. Salam cuan lestari.